$9 juta lebih senilai Pi baru saja meninggalkan bursa. Dituju ke penyimpanan dingin, sama dengan penyimpanan jangka panjang. Krisis pasokan mulai terjadi, pemain besar bertaruh pada peningkatan pasca konsensus. Selamat datang kembali di channel Bangkit Kembali. Mudah-mudahan hari ini teman-teman dimanapun berada tetap sehat dan tetap semangat. Yang pasti 1x24 jam klik petir, karena diperkirakan untuk mendapatkan pundi-pundi koin yang ditambang setiap hari semakin sedikit. Maka daripada itu jangan lupa 1x24 jam klik petir. Bagi teman-teman yang hari ini sedang sakit, semoga cepat sembuh dan disembuhkan seperti sedia kala. Bagi teman-teman yang hari ini sedang bekerja, semoga tetap semangat dalam bekerja dan diberikan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Bangkit Kembali ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya, atas dorongan semangatnya kepada teman-teman yang mana sampai saat ini masih standby di channel Bangkit Kembali. Saya tidak bisa membalas apapun kecuali saya berterima kasih, dan mudah-mudahan ya channel Bangkit Kembali terus maju memberikan informasi-informasi yang terupdate terkait dengan, apalagi kalau bukan Pi Network ya. Ya, mungkin sekali-kali saya akan memberitakan informasi terkait kripto-kripto yang lain ya. Namun saya dari awal ya fokus pada Pi Network ini ya, dan kedepannya mudah-mudahan project Pi Network ini menjadi kebanggaan kita semua ya. Baik teman-teman, di sini ya kita pantau terus ya market OKX yang mana baru saja ya rally ya Pi Network ini ke angka 0,8414. Kemudian turun lagi di kisaran saat ini 0,8185 US dollar ya. Namun ini merangkak naik lagi. Karena kenapa? Karena kalau di bursa itu seperti biasa ya, fluktuatif ya. Sekarang mengikuti Bitcoin, yang mana saat ini Bitcoin saat saya buat video ini di angka 106.000 US dollar ya, sekitar 1,742 miliar ya. Sangat luar biasa ya. Bitcoin saat ini lagi rally ya ke puncaknya, mungkin masih rally ke lebih atas lagi. Tadi sempat ke angka yaitu 110 US dollar ya, 110.000 US dollar maksud saya ya, di angka segitu ya untuk Bitcoin. Ya, mudah-mudahan Pi Network ini menjadi kebanggaan kita semua ya, yang mana Pi Network ini ya kita tambang beberapa tahun yang lalu, dan sampai sekarang kita masih tetap konsisten untuk menambang koin Pi Network ini ya, dan kita semoga sampai di akhir tujuan ya, sukses bersama project Pi Network. Baik teman-teman, ada informasi yang menarik mungkin kita bahas sedikit ya terkait dengan Pi Network ini untuk meningkatkan sistem imun aja agar tetap terjaga ya semangat kita ya. Oke, di sini peringatan paus 14 juta Pi dipindahkan dari bursa. Oke ya. Ini kayaknya mau menyerok ini ya, dan dari bursa dibelinya saat ini ya, dan dipindahkan ke wallet yang sudah disediakan oleh paus ini ya. Kenapa tujuannya? Ya mungkin kalau paus itu tahu tujuan untuk jangka panjangnya ya.
berjuta-juta koin Pi disimpan di wallet dan akhirnya ada kelangkaan di bursa. Ya, mudah-mudahan itu menjadi suatu sinyal baik ya buat kita ya. Karena kalau di bursa langka itu otomatis koin Pi Network ini akan naik dan merangkak ya, pada akhirnya nanti kemungkinan besar angka-angka tersebut ya sesuai dengan keinginan kita ya. Dan keinginan kita memang seperti itu ya, inginnya yaitu koin Pi ini benar-benar bernilai seperti itu ya, tidak seperti sekarang ini di angka 0,8 sekitar yaitu 12.000 13.000 ya. Kemudian 9 juta lebih senilai Pi baru saja meninggalkan bursa dituju ke penyimpanan dingin sama dengan penyimpanan jangka panjang. Oke ya teman-teman ya. Jadi boleh ini buat sinyal kita semua ya. Ini peringatan buat kita semua yang saat ini lagi menambang koin Pi ya. Jaga baik-baik frase sandi Anda, jaga akun yang terkait dengan penambangan Pi Network ya, agar tidak mudah diretas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu ya. Kemudian krisis pasokan mulai terjadi, pemain besar bertaruh pada peningkatan pasca konsensus. Jadi pasca konsensus itu, jadi kemarin itu mungkin Dr. Nicholas Kokalis memberikan sedikit narasi ya. Tidak banyak sebenarnya ya narasi yang dikatakan oleh Dr. Nicholas Kokalis itu, bahwasanya Pi Network ini adalah koin masyarakat dunia dan itu akan merumput seperti itu ya, yang artinya dari kalangan dari atas ya sampai kalangan ke bawah itu untuk koin Pi Network ini bisa diakses, atau penambangan koin Pi Network ini kebanyakan orang menengah ke bawah ya. Namun Paus tahu ya bahwasanya Pi Network itu akan berharga di masa depan seperti itu ya. Makanya dia banyak menyimpan, membeli di market, kemudian disimpan di wallet punyanya dia ya, agar aman seperti itu ya. Karena memang itu di bursa ya tetap pasokan itu tidak berubah ya. Kalau ditarik dari bursa ke wallet itu otomatis pasokan yang ada di bursa itu jadi berkurang seperti itu ya, karena bursa itu terdeteksi ya berapa pasokannya ya. Dan teman-teman juga yang punya market silahkan dicek ya di market tersebut pasokannya berapa seperti itu ya. Kemudian mengapa Paus membeli Pi? Mereka membeli dengan harga rendah di awal sehingga menciptakan kelangkaan pasar. Lalu suatu hari Paus, tokoh yang sangat berpengaruh atau raksasa perusahaan, mengumumkan dukungan terhadap nilai Pi GCV yang menyebabkan lonjakan ini dapat membantu melunasi hutang Amerika Serikat. Ya, sangat luar biasa ya triknya seperti itu ya. Jadi triknya itu kalau memang Paus itu banyak duit seperti itu ya. Jadi banyak sebanyak-banyaknya seperti itu, beli di market, kemudian di hold seperti itu ya. Dan nanti kalau ada kelangkaan di market seperti itu, mungkin pada harga-harga nilai yang tertinggi seperti itu ya, nanti dia jual, brus untung. Nah disitulah nanti koin Pi itu boleh katakan kripto pada umumnya ya. Kalau seperti itu gejolaknya itu bisa turun kembali deret aja ke bawah ya. Namun pada saat turun dia akan serok lagi dari bawah seperti itu ya. Ya itulah pemain Paus ya. Artinya pemain kripto yang boleh katakan yang banyak duit seperti itu ya. Ya ini ada historinya ya teman-teman di bawah ini ya. Nah ini walletnya yang di atas ya, Gaswada ya ini namanya ya. Dan ini marketnya market OKX. Kemudian rekening Paus ini hanya memiliki arus masuk tetapi tidak
ada arus keluar. Jadi masuk ke wallet seperti itu ya, dan tidak ada arus keluar, yaitu keluar ke bursa maksudnya seperti itu ya. Dan dia hanya menyimpannya, kemudian disimpan untuk beberapa waktu seperti itu ya. Dan kemungkinan nanti kalau memang harganya sesuai dengan keinginan dia, mungkin dia bom ya ke market itu ya, dan itu akan runtuh ya nilainya ya. Ketika Anda panik menjual, mereka memanfaatkan harga rendah untuk membeli. Hari ini mereka membeli 30 juta PAI lagi dan memegang total 180 juta PAI. Paus tidak menjual ketika PAI mencapai puncaknya di 1,6 US dollar. Betul ya, pada kemarin itu tidak menjual ya, kemarin itu 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya, itu sampai 1,6 US dollar ya nilainya ya. Dan saya cek sendiri kemarin, nilai yang tertinggi itu di angka segitu ya, yang menunjukkan bahwa mereka cukup percaya diri pada PAI. Mereka mungkin pemegang jangka panjang atau pemegang ekosistem tertentu. Akun ini sekarang menyimpan lebih banyak PAI daripada bursa manapun saat ini. Sungguh luar biasa. Apakah Anda masih tidak percaya pada PAI? Ya, itu suatu pertanyaan ya. Ya, bagi teman-teman ya, cari informasi yang sebanyak-banyak ya, agar kita bisa yakin dengan diri kita sendiri bahwasanya aset PAI Network itu adalah aset berharga masa depan kita ya. Jaga baik-baik koin Anda yang ditambang saat ini ya, dan jangan males menambang, karena sekarang koin PAI sudah bisa difiatkan di bursa ya. Baik sesama teman juga, kalau mau beli ya nggak apa-apa, dijual aja gitu kalau memang butuh uang ya. Kalau memang ada untuk dipakai untuk sehari-hari, sebaiknya disimpan saja dulu ya, untuk kita jangka panjang, dan mudah-mudahan ini menjadi nilainya menjadi yang lebih baik dari sekarang seperti itu ya. Nah, di sini juga ada historinya ya teman-teman ya. Di sini ada historinya, kita bisa lihat ya di sini ya. Histori yaitu pengiriman koin PAI yang dari market ke wallet tersebut ya. Dan di sini juga ada ya di bawah ini ya. Ya, ini sungguh sangat luar biasa ya. Saya zoom sedikit ya di sini ya. Nah, ini sekitar 183.738.268. Nih banyak sekali ya teman-teman ya. Ya, mungkin itu saja informasi yang terupdate dari Bangkit Kembali. Semoga ini bisa dipahami dan semoga ini bisa bermanfaat buat kawan-kawan yang mana sekarang mungkin lagi lemas ya, karena koin PAI sekarang nilainya ya segitulah ya. Kalau untuk saya sih tetap saya syukuri ya, walaupun nilainya sekarang ini cukup, satu koin itu cukup buat beli beras seperti itu ya. Ya, demikian informasi yang terupdate dari Bangkit Kembali, dan apabila ada kata-kata yang kurang pas atau kurang dipahami, itulah kekurangan Bangkit Kembali. Salam petir, jeder, jeder, jeder.